أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Saudara-saudariku yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang manasik haji. Kita tahu bahwa kaum muslimin terkhusus yang dari Indonesia, mereka mengerjakan ibadah haji pada salah satu dari 3 macam bentuk haji yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tahu 3 macam bentuk haji tersebut adalah haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Dari ketiga macam atau ketiga jenis haji ini, kita akan fokus kepada ibadah haji yang sering dilakukan oleh kaum muslimin yang dari Indonesia saja, yaitu haji tamattu. Apa itu tamattu? Tamattu itu artinya adalah berlezat-lezatan. Secara bahasa artinya bersenang-senang, berlezat-lezatan. Kenapa dikatakan tamattu? Kata para ulama, karena ibadah haji ini dimulai dengan melakukan ibadah umrah. Dimulai dengan pelaksanaan ibadah umrah di bulan-bulan haji. Apa itu bulan-bulan haji? Ada 3, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi ibadah umrah itu dikerjakan di 3 bulan ini. Setelah ibadah umrah itu selesai, maka mereka diperbolehkan kembali untuk melakukan hal-hal yang tadinya diharamkan di saat ihram. Misal dihalalkan kembali untuk berwangi-wangian, untuk memotong kuku, memotong rambut, untuk bercumbu dengan istri, untuk menggauli istri. Itu dibolehkan kembali setelah melaksanakan ibadah umrah itu. Setelah masuk pada tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, maka kemudian mereka baru memulai lagi pelaksanaan ibadah haji. Nah, inilah disebut dengan tamattu. Inilah kenapa disebut dengan tamattu. Ada pendapat yang kedua mengatakan, kenapa haji ini disebut dengan tamattu? Karena ada kemudahan di sana. Khususnya bagi orang-orang yang tinggal di luar Saudi Arabia, seperti kita di Indonesia. Kenapa? Dengan satu perjalanan kita bisa melakukan 2 ibadah sekaligus, ibadah umrah dan ibadah haji. Dan itu dalam satu kali safar. Makanya diberikan kemudahan sehingga kita merasa senang, gembira, lezat dalam perjalanan tersebut karena kita bisa melakukan 2 ibadah dalam satu perjalanan. Baik, saudaraku dan saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan bahwa haji tamattu diawali dengan ibadah umrah. Dan khususnya jamaah dari Indonesia, mereka biasanya ada salah satu dari 2 miqat. Miqat yang pertama adalah Zulhulaifah, miqatnya orang Madinah. Yang kedua adalah miqat Yalamlam, miqatnya orang Yaman. Kelompok yang pertama biasanya di kloter jamaah, kloter pertama seterusnya, ini kelompok yang pertama, biasanya mereka lebih awal safarnya, berangkat ke Saudi dan mereka mendaratnya di Madinah. Jadi mereka beberapa hari dulu di Madinah, nanti kemudian mereka berihramnya pada miqat Zulhulaifah ini atau Bir Ali. Adapun kelompok yang kedua, biasanya jamaah haji dari Indonesia yang berada di kloter terakhir. Kloter terakhir ini biasanya mereka akan mendarat, namun miqat mereka adalah mengikuti miqatnya orang-orang Yaman, yaitu Yalamlam.
dan mereka berpakaian ihram, berniat untuk ibadah umrohnya ketika di pesawat. Jadi ketika sejajar antara mikot Yalamlam itu dengan pesawat yang akan melewatinya, disitulah jamaah umroh untuk berniat dan berpakaian ihram. Nah, para saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali dilakukan oleh jamaah haji adalah berumrah. Maka umrah harus memenuhi beberapa rukun-rukun. Di antaranya yang pertama adalah yang mereka lakukan mikot. Melakukan mikot, memulai ibadah umrah tersebut di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW sebelum memasuki tanah haram. Mikotnya adalah tadi Zulhulaifah dan Yalamlam. Berpakaian khusus bagi laki-laki 2 lembar saja. Bagian atas disebut selendang, bagian bawah disebut dengan sarungnya, kain sarungnya. Izar, bagian atasnya disebut dengan rida. Nah, itu bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, mereka memiliki pakaian yang tidak terikat, artinya bebas, terserah mereka mau berpakaian seperti apa, yang penting pakaian tersebut menutup aurat mereka. Nah, setelah mereka berpakaian ihram, kemudian berniat di sana dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk mengerjakan umrah. Umumnya jamaah Indonesia ditambah niatnya. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'atan ilal hajj. Seperti itu. Jadi umrah yang dikerjakan itu adalah umrah sekaligus ingin melaksanakan haji tamattu. Wallahu a'lam, kami lebih cenderung kepada para ulama yang mengatakan cukup dengan labbaik Allahumma umratan saja. Baik, setelah mengucapkan itu mulailah mereka bersafar dari Zulhulaifah menuju Makkah. Adapun tadi dari Yalamlam dan di pesawat turun nanti di Jeddah. Kemudian dari Jeddah mereka mulai mengerjakan sampai ke tanah haram. Apa yang mereka lakukan? Masuk ke Masjidil Haram. Setelah masuk ke Masjidil Haram tersebut, mereka membaca doa. Masuk masjid biasa, doa yang dibacakan seseorang ketika masuk masjid. Nanti insya Allah akan ada perincian secara terperinci, penjelasan secara terperinci terkait satu persatu dari tahapan-tahapan ibadah umrah dan ibadah haji ini. Kita akan bahas secara global saja. Baik, setelah masuk Masjidil Haram, lalu kemudian langsung menuju Ka'bah. Di Ka'bah tersebut mulailah tawaf sejajar dengan Hajar Aswad. Disitulah mulai pertama sekali. Misal di sini adalah Ka'bah, ini Ka'bah. Di sisi ini adalah Hajar Aswad. Disinilah memulai start pertama ketika seseorang ingin tawaf. Jadi di sini adalah startnya. Bermula tawaf itu dimulai. Putaran pertama kembali nanti sampai ke Hajar Aswad. Kedua sampai hitungannya ke Hajar Aswad lagi. Yang ketiga mutar lagi sampai ke Hajar Aswad. Dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Baik, setelah itu selesai, kita tidak menjelaskan secara terperinci apa saja yang dibacakan, apa saja yang disunahkan. Insya Allah itu ada pembahasan terkhusus terkait dengan ini. Kita akan jelaskan secara global terlebih dahulu. Setelah selesai 7 putaran tadi, kemudian disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah sholat, minum zam-zam, lalu kemudian berjalan menuju Safa dan Marwah untuk mengerjakan sa'i. Sa'i dari Safa dan Marwah. Dimulai dari Bukit Safa, nanti berakhirnya yang ketujuh, bilangan yang ketujuhnya adalah di Marwah. Safa terakhir, nanti hitungan itu selesai di Marwah. Nah, setelah selesai perjalanan pertama, kedua, ketiga, jadi dari Safa ke Marwah itu hitungan 1. Dari Safa ke Marwah lagi hitungan yang kedua. Ketiga, keempat, sampai ke 7 selesai. Setelah selesai, lalu kemudian
bertahallul, yaitu mencukur rambut. Mencukur bisa sampai habis atau memotong keseluruhannya tapi tidak sampai gundul. Boleh. Dua pilihan itu boleh. Tapi afdolnya adalah mencukurnya sampai botak, sampai gundul, sampai tidak tersisa terlihat, sampai tidak terlihat ada bagian rambutnya. Nah, setelah itu mereka sudah bebas kembali. Artinya tidak ada peraturan-peraturan lagi, tidak boleh memotong kuku. Sudah tidak ada peraturan itu. Sudah berpakaian seperti pakaian biasa lagi ketika mereka di Mekah, berada di hotel-hotel mereka masing-masing. Artinya sudah berpakaian biasa lagi, tidak berpakaian ihram lagi. Lalu mereka akan memulai aktivitas ibadah haji itu ketika mereka masuk di tanggal 8-nya. Jadi mereka misalnya sudah selesai melakukan ibadah umroh itu di tanggal 5 Zulhijjah. Jadi tanggal 5 Zulhijjah mereka sudah bebas lagi berpakaian biasa, mereka sudah boleh berhubungan lagi dengan suami dan istri. Nah, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 mulai kembali melakukan ibadah haji. Di tanggal 8, di hari Tarwiyah, disebut dengan hari Tarwiyah, tanggal 8 tersebut, kata para ulama, di waktu duhanya sudah mulai jamaah haji itu memakai pakaian ihram kembali. Memakai pakaian ihram kembali. Bagi laki-laki tadi 2 helai pakaian. Bagi perempuan terserah berpakaian seperti apa. Yang penting menutup aurat dan menjaga adab-adab berpakaian sesuai syar'i. Ada 2 saja larangannya, bagi perempuan tidak memakai cadar dan tidak memakai sarung tangan. Nah, hal itu dimulai di tempat tinggal mereka masing-masing. Berniat kembali di hotel tempat tinggal mereka masing-masing. Labbaik Allahumma hajjan. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Lalu di waktu duha tersebut mulai mereka berangkat ke Mina. Dari Mekah, dari Masjidil Haram itu, dari hotel mereka menuju Madinah. Mohon maaf, bukan Madinah, Mina. Mina itu adalah tempat wukuf, tempat mabitnya mereka nanti, tempat mereka bermalamnya. Nah, di Mina tersebut, ya kira-kira jaraknya sekitar 9 sampai 10 kilo lah, atau 8 kilo, tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram itu. Beranjak dari hotel tempat mereka tinggal ke Mina, di sana mereka mengerjakan sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh di waktu masing-masing. Zuhur pada waktunya 2 rakaat diqashar. Mereka kerjakan asar di waktu asar 2 rakaat, maghrib di waktunya 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat dan subuh. Jadi selama 5 sholat itu mereka mengerjakannya di Mina ini. Nah, selesai di tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Besok, keesokan hari, setelah selesai sholat subuh, mereka berzikir. Setelah terbitnya matahari, mulailah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Arafah. Untuk wukuf di Arafah. Arafah ini dari Mina ya sekitar tidak terlalu jauh. Ya mungkin sekitar 4 kiloan lah. Mohon maaf. Dari Arafah ke Mina ke Arafah ini sekitar 14 kiloan. Mohon maaf. 14 sampai 15 kiloan. Biasanya nanti akan ada jemputan bus untuk mengantarkan dari jamaah haji yang dari Mina ke Arafah. Nah, mulailah dari duha tersebut, dari waktu pagi di tanggal 9-nya, waktu Arafah, berangkat menuju Arafah. Di sana mulailah ibadah wukuf di Arafah itu setelah matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir, kapan itu? Setelah masuk waktu sholat zuhur. Disitulah mulai jamaah haji untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai kapan? Setelah sholat zuhur sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu ibadah
jemaah haji di hari Arafah itu, di hari Arafah tidak banyak. Kapan dimulainya? Dimulainya setelah tergelincirnya matahari di waktu masuknya sholat zuhur sampai terbenamnya matahari. Nah, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan artinya jemaah haji itu tidak boleh datang sebelum waktu itu. Boleh. Andai kata mereka dari Mina sudah sampai ke Arafah itu jam 10 pagi, jam 9 pagi, jam 11 pagi, tidak ada masalah. Yang penting aktivitas mulai beribadah di hari Arafah itu, kata para ulama, adalah setelah tergelincirnya matahari. Nah, kemudian apa yang dilakukan di sana? Ya sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tapi di jamak dan di qasar, jamak takdim. Jadi sholat asar itu ditarik pengerjaannya di waktu zuhur. Dan disunahkan imamnya berkhutbah sebelum sholat zuhur dan sholat asar, memberikan nasihat kepada para jamaah haji. Nah, setelah selesai, kemudian terbenamlah matahari. Setelah terbenam matahari, mulai jamaah haji bergegas menuju Muzdalifah. Berarti ini malam yang ke-10. Besoknya mau lebaran, 10 Zulhijjah. Kalau tanggal 9 tadi di Arafah. Nah, terbenam matahari, mulai jamaah haji itu bergegas berpindah dari Arafah ke Muzdalifah. Arafah ke Muzdalifah ini sekitar 10 kiloan. 10 kilometer lah jaraknya. Biasanya juga akan ada jemput antarnya bis. Nah, di Muzdalifah mereka sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Jamak takhir, pengerjaan sholat maghribnya itu di waktu isya. Di mana? Di Muzdalifah. Nah, kami anjurkan kepada jamaah haji di Muzdalifah itu tidak banyak beraktivitas lagi. Betul-betul full istirahat. Kenapa? Karena keesokannya di tanggal 10 Zulhijjah akan banyak lagi ritual-ritual ibadah haji yang akan menguras tenaga. Jadi jaga kesehatan, istirahat yang cukup di Muzdalifah tersebut. Di Muzdalifah dianjurkan, memang ada beberapa, nanti akan kita jelaskan secara terperinci apa saja yang dilakukan. Dan intinya di Muzdalifah itu sholat maghrib, sholat isya, kemudian di sana beristirahat. Memang tidak disediakan di sana ada tenda-tenda seperti di Mina, tidak. Nah, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian di Muzdalifah itu di tengah malamnya sudah dibolehkan untuk bersiap-siap. Tapi khususnya bagi perempuan dan anak-anak untuk berangkat ke Mina lagi. Namun bagi laki-lakinya, laki-laki yang kuat, yang sehat, mereka dianjurkan untuk meninggalkan Muzdalifah itu setelah mengerjakan sholat subuh dan zikir-zikir setelah sholat. Habis sholat subuh di tanggal 10 Zulhijjah itu mereka berzikir sampai matahari terlihat agak menguning. Mulailah mereka meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Muzdalifah ke Mina ini tidak terlalu jauh, sekitar 4-5 kiloan saja. Nah, bagaimana kalau kita rombongan? Rombongan itu kan nggak bisa kami laki-laki yang perempuan duluan pergi. Nanti akan berpisah rombongan, akan sulit lagi bagi ketua rombongannya. Maka kata para ulama tidak mengapa walaupun dia laki-laki yang kuat, namun dia ingin meninggalkan Muzdalifah itu di tengah malam, di jam 12, jam 1 atau jam 2 sudah mulai meninggalkan Muzdalifah, tidak ada masalah. Silahkan. Karena memang menyulitkan nanti rombongan tersebut jika terbagi-bagi dari kelompok-kelompoknya tersebut. Ada yang duluan pergi ke Madinah, ke Mina, ada yang masih tinggal di Muzdalifah. Baik, mulailah terbit matahari, sudah sampai kita di Mina. Lalu dari Mina, apa yang dilakukan di tanggal 10 itu? Kata para ulama, mulailah jamaah haji berangkat menuju Jumrah Aqabah. Jamrah Al-Aqabah atau disebut dengan Jumrah Al-Kubrah. Jadi melempar jumrah dengan 7 butir batu, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Batu itu didapatkan di mana? Batu itu didapatkan nanti bisa dicari di Muzdalifah, atau perjalanan antara Muzdalifah ke Mina, atau bisa juga didapatkan
butiran-butiran kerikil itu di Minanya, tidak ada masalah. Namun yang lebih dekat kepada sunnah adalah batu-batu itu boleh diambil di Minanya. Nah, kemudian selesai melempar jumrul Aqabah, 1 kali, 2 kali sampai ke hitungan yang ke-7, lalu kemudian mulailah berpindah kepada aktivitas yang berikutnya, yaitu menyembelih al-hadiyu, menyembelih kurban. 1 ekor domba, atau boleh juga patungan 1 ekor sapi untuk 7 orang, boleh, tidak ada masalah dalam perkara ini. Lalu setelah itu selesai, maka yang berikutnya dilakukan oleh jamaah haji di saat itu adalah mencukur keseluruhan daripada rambutnya, disebut dengan al-halq. Jadi tahallul al-asghar. Tapi tahallul asghar ini maksudnya apa? Sudah dibolehkan lagi setelah nanti mencukur rambutnya, sudah dibolehkan lagi berpakaian-pakaian biasa. Sudah boleh lagi berpakai wangi-wangian. Hanya satu yang dilarang, yaitu tidak boleh melakukan jima dengan istri. Tidak boleh berhubungan biologis dengan istrinya. Karena dia belum melakukan tahallul al-akbar. Tahallul al-akbar. Dia masih tahallul al-asghar. Nah, setelah mencukur rambut, boleh mengganti pakaian biasa lagi, lalu setelah itu berangkat menuju Ka'bah. Berangkat menuju Ka'bah untuk tawaf ifadah namanya. Tawaf ifadah. Sama, tawaf ifadah ini sama seperti tawaf yang tadi kita jelaskan di ibadah umrah. Sama, tidak ada bedanya. Nanti akan kita jelaskan secara terperinci apa saja syarat-syaratnya, apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan di saat tawaf tersebut. Nah, setelah mencukur rambut, kemudian berpakai pakaian biasa kembali, kemudian berangkat ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Tawaf ifadah namanya, 7 kali. Setelah tawaf, lalu kemudian berangkat untuk mengerjakan sa'i, Safa dan Marwah 7 kali. Setelah itu selesai istirahat, kembali ke Mina. Kembali ke Mina, ke tenda masing-masing di Mina. Di tanggal 11-nya, mohon maaf, setelah dia tadi mengerjakan sa'i, itu berarti sudah selesai tahallulnya. Jadi tahallul akbar. Setelah itu dibolehkan lagi seluruh apa yang tadinya diharamkan di saat ihram sudah kembali dihalalkan. Nah, di tanggal 11-nya sudah kembali ke Mina, besok berangkat lagi siang-siang, ya jam-jam 10, jam 11 untuk melempar 3 jamarat. Jamratul ula, wusta dan aqabah. Al-ula, wusta dan aqabah. Ula 7 lemparan, wusta 7 lemparan dan aqabah 7 lemparan. Kemudian pulang lagi ke tenda di Mina, pulang lagi ke Mina. Kemudian di tanggal 12 juga sama, melempar jumrah ula, wusta dan aqabah. Balik lagi ke Mina di tempat penginapan, di tenda masing-masing di Mina. Kemudian di tanggal 13-nya melempar jumrah lagi, jumrah al-ula, wusta dan aqabah. Dengan demikian selesailah ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi ibadah haji ini sangat subhanallah, tidak terlalu lama. Dia cuma sekitar 6 hari saja. 6 hari saja. Di tanggal 8-nya disebut dengan hari Tarwiyah, di tanggal 9 hari Arafah, di tanggal 10 hari An-Nahar. Hari An-Nahar adalah hari menyembelih, Idul Adha kalau di kita. Kemudian 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Insyaallah saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk penjelasan secara terperinci dari tahapan-tahapan yang telah kita jelaskan secara global tadi akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.